Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wal alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NIM 19.2300.062, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 6, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Yayan Parepare. Kali ini saya akan membahas mengenai skripsi, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah berbasis IT dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Dr. Usman Noer MAG. Pembahasan yang pertama yaitu apa itu skripsi? Skripsi merupakan karya ilmiah mahasiswa untuk memenuhi syarat penyelesaian jenjang pendidikan strata 1 atau S1 yang disusun dengan kemampuan dan berpikir ilmiah secara mandiri. Skripsi sendiri sebagai karya ilmiah sedapat mungkin memperhatikan kaidah ilmiah dan merujuk pada referensi ilmiah yang tujuannya untuk mengembangkan penguasaan metodologi, kemampuan meneliti, dan kemampuan berpikir ilmiah. Skripsi merupakan hasil penelitian yang ditulis dalam bahasa Indonesia dengan tebal minimal 60 halaman. Sedangkan skripsi yang ditulis dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris tebalnya minimal 40 halaman. Kemudian secara garis besar, skripsi terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama bagian awal, yang kedua bagian utama, dan yang ketiga bagian akhir. Saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian skripsi. Yang pertama yaitu bagian awal skripsi. Bagian awal skripsi terdiri atas sampul skripsi, halaman judul, halaman pengajuan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, pernyataan keaslian, abstrak dalam bahasa Indonesia, abstrak dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran, serta pedoman transliterasi. Kemudian bagian yang kedua yaitu bagian utama skripsi, di mana yang pertama yaitu skripsi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengutamakan uraian dalam bentuk verbal atau deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tindakan dari subjek yang diamati. Data tersebut dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang subjek yang diteliti. Format skripsi penelitian kualitatif dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, kemudian bab kelima yaitu penutup. Kemudian yang kedua yaitu skripsi penelitian kuantitatif. Jenis skripsi penelitian kuantitatif lebih menekankan pada penggunaan angka atau bilangan numerik dengan metodologi deduktif. Berdasarkan karakteristiknya, maka penelitian kuantitatif cenderung baku, meskipun mahasiswa bersama pembimbing dapat saja melakukan penyesuaian. Kemudian, sistematika dan struktur bagian utama skripsi penelitian kuantitatif tersusun sebagai berikut. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab kelima yaitu penutup. Kemudian yang ketiga yaitu skripsi penelitian tindakan kelas, meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, kemudian yang kelima yaitu bab 5, bab penutup. Yang keempat yaitu skripsi penelitian kepustakaan, meliputi bab 1 pendahuluan, bab 2
materi yang dibahas, bab 3 materi yang dibahas, bab 4 sesuai materi yang dibahas, kemudian yang terakhir yaitu bab 5 yaitu bab penutur. Kemudian bagian yang ketiga skripsi yaitu bagian akhir skripsi terdiri dari yang pertama, 1. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar rujukan atau referensi yang berupa buku, makalah, artikel atau bahan lain yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada bagian daftar pustaka hanya dituliskan berbagai literatur yang menjadi rujukan dalam penulisan karya ilmiah. Pada bagian awal daftar pustaka yang ditulis adalah Al-Quran Al-Karim. Penggunaan referensi agar diupayakan seoptimal mungkin menggunakan referensi ilmiah yang terbaru. Selain itu, mengupayakan menggunakan referensi aslinya. Karya ilmiah yang dijadikan rujukan sebagai bukti buku-buku atau tulisan yang terbaru, kamus atau ensiklopedia atau buku populer lainnya. Kemudian yang kedua yaitu lampiran. Lampiran merupakan keterangan yang dipandang penting untuk diinformasikan seperti instrumen penelitian, angket, data mental hasil penelitian, surat, peraturan, proses menghitung data dalam olahan statistik, foto, panduan interview, bagan atau bukti-bukti lain yang mendukung. Kemudian yang ketiga yaitu biodata penulis, di mana biodata penulis adalah uraian singkat yang menjelaskan data-data pribadi penulis secara singkat dan padat. Biodata ditulis dalam bentuk uraian paragraf dan dilengkapi foto penulis dengan memakai jas alma mater. Itulah pembahasan mengenai skripsi penelitian. Apabila ada kurang mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.